Kalau misalnya aku mau punya kos-kosan kayak gini, kira-kira itu butuh investasi modal berapa sih? Sebelum membahas investasi, kira-kira harga per kamar tadi berapa? Nah, kalau untuk harga per kamar dari owner, karena ini baru buka ya, baru grand opening, rencana kalau yang kamar besar atau tipe 1 yang ada balkon itu 2 juta. Kalau yang tipe biasa itu 1,8. 1,8. Ya, cuma nanti kalau untuk jangka panjang atau ada yang nyewa 1 tahun, langsung 1 tahun, itu ada potongan 1 bulan. Oh gitu. Wah, jangan-jangan Vasco ini juga ngepromosiin kos-kosannya ini juga ya? Iya, kita bantu juga untuk promosikan. Oh, keren-keren. Jadi kalau bikin kos-kosannya sama Vasco, juga dibantuin juga gitu. Betul. Tipis-tipis promosiin gitu lah ya. Gitu. Oke, aduh aku sekarang memanifestasi kalau misalnya aku mau punya kos-kosan kayak gini, kira-kira itu butuh investasi modal berapa sih? Oke, jadi banyak kemarin yang tanya, kok 220 meter persegi itu bisa 20 kamar? Ya buktinya sekarang bisa. Kita buat ini 220 meter persegi itu bisa 20 kamar karena emang kita efisienkan, benar-benar kita efisienkan secara fungsi, juga secara budget. Jadi nggak banyak ruang-ruang yang terbuang. Oke, jadi kalau untuk bangunan ini kurang lebih di 2M atau 2 miliar. Ini 2 miliar. 2 miliar dapat 20 kamar. Wow, keren banget sih. Keren banget. Apalagi ini juga ketika masuk kos-kosan ini dari awal tuh nggak ada kerasa kayak ini sempit atau flow-nya juga enak, baik udaranya, terus jalannya. Kalau kita mau masuk ke kamar atau ke communal area. Ini deh, satu hal atau 2 hal deh yang bikin beda kos ini sama kos lain apa? Jadi waktu konsep awal-awal. Jadi kalau untuk kos ini, itu karena lahan kita luas. Lahan kita luas lebih enak untuk konsep dari kos-kosan ini. Karena yang paling susah itu kalau kebutuhan ruangnya banyak, tapi lahannya sempit. Nah itu agak susah. Tapi kalau untuk project ini kita sangat leluasa untuk explore dari sisi desain. Nah, kalau kebutuhan awal itu kan dulu owner itu mintanya 20. Mintanya 20 kamar dengan luasan segini. Tapi kita edukasi bahwa ini setengahnya aja udah bisa 20. Nah, sisanya itu kita buat untuk parkiran. Tapi nanti kalau misalnya mau bangun lagi bisa juga ya? Bisa. Jadi yang depan itu, yang sekarang parkiran itu kalau mau pengembangan, kalau nantinya ini sudah penuh-penuh, masih ada kurang kebutuhan yang masih kurang, nanti bisa depannya itu kita bangun lagi, kayak gitu. Nah kalau perbedaan kos-kosan ini dengan yang lain itu satu, karena ini benar-benar kita konsep ya, benar-benar konsep itu secara flow udara, kemudian pencahayaan itu kita rasa ini bagus banget. Kemudian yang kedua itu parkir. Banyak dari kos-kosan itu yang nggak memikirkan parkir. Iya. Nah kalau kita lihat di sini, kita lihat di depan tadi, itu kan parkirnya luas banget tuh. Luas banget. Itu kalau estimasi kita kan 6-8 mobil. Kemudian motornya itu bisa 20. Iya. Itu kalau bisa lebih itu. Iya, kalau di bener-bener dimaksimalkan, dimaksimalkan itu bisa lebih. Bisa lebih. Bahkan parkiran kafe aja kalah luas. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu soal harga.
Oke. Jadi harga yang saya sebutkan tadi ya, 1,8 sama 2 juta per bulan, itu kalau kos-kosan lain dengan fasilitas yang sama dengan ini, itu bisa sampai 2,5. Oh gitu 23 sampai 2,5. Tapi karena ini mungkin baru grand opening ya, grand opening, jadi ya owner mintanya 2 juta dulu. Iya, ini harganya harga terlalu promo ini guys, sepertinya. Ownernya dan Vasco terlalu baik. Ini ceritanya sedekah. Aduh, ini kan sudah jadi ya kayaknya ya, udah nggak ada pembenahan apa-apa lagi ya, udah nggak ada revisi-revisi lagi. Serah terimanya kapan, Mas? Nah, serah terima setelah ini. Oh, setelah ini serah terima. Jadi setelah ini kita serah terima, kita nunggu owner datang, nanti kita serah terimakan untuk bangunan ini. Oh, oke. Jadi mungkin kita persiapan dulu ya sebelum ownernya datang. Ya udah, terima kasih Mas atas waktunya. Oke, makasih teman-teman. sama-sama. Kita balik dulu. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. Saya mewakili tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kerjasama ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan juga nanti harapannya apa yang telah kita bangun dalam artian hubungan kerjasama ini tentunya tidak akan berakhir di sini saja. Nanti kita bisa melanjutkan silaturahmi bersama Bapak Ibu, dan juga nantinya kita juga selalu siap kalau Bapak sama Ibu, Mas mau bangun lagi nih, Mas mau ini lagi nih ya, insya Allah selalu siap Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kali ini saya bersama ownernya kos ini, bersama Ibu Fitri. Kebetulan Bapak sedang ada kegiatan ya Bu ya, dan ya. Jadi saya kali ini meminta testimoni Bu dari Ibu. Jadi pertanyaan saya singkat aja, nanti bisa dijabarkan oleh Ibu, nggih. Boleh. Jadi saya minta testimoni dari Ibu, bagaimana selama bekerja sama dengan Vasco dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan pembangunan, terus kemudian bagaimana ketika ada masalah di lapangan, sehingga sampai serah terima pada hari ini. Oke, siap. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Vasco untuk waktunya, kita diberi waktu untuk memberikan testimoni. Alhamdulillah hari ini sudah terjadi serah terima selesainya pembangunan dari Kos Nasyasha yang ada di Palagan. Alhamdulillah kurang lebih hampir setahun lewat dikit ya Mas ya, Yes, sesuai betul. prediksinya kita, tapi emang itu bukan karena hal-hal yang urgent banget, tapi emang sesuatu yang kepingin perfect dari kitanya. Jadi alhamdulillah didukung penuh sama Vasco, ada perubahan-perubahan di perjalanannya yang akhirnya membuat ini mundur, tapi bukan karena Vasco-nya. Itu yang pertama yang harus di-note, karena perharapannya kemarin Juli, taunya baru selesai Oktober dengan sempurna. Terus testimoni kami, Pak Mirwan dan saya Bu Fitri terhadap Vasco, ini benar-benar kayak ketemu jodoh. Jadi sesuatu itu harus dengan jodohnya. Alhamdulillah ketemu Vasco, Mas Robin dan teman-teman dan timnya ini luar biasa. Sangat profesional, komunikasinya juga luar biasa. Mau dengan siapapun, sampai tingkat atas sampai tingkat bawah, komunikasinya asik. Apapun jenis permintaan kita itu selalu diaminin, mulai dari ya awal gambar, RAB dan lain-lain sampai dengan proses pembangunan selesai. Terakhir saya cuma bilang, Mas ini ada yang ini, langsung dikerjakan. Itu luar biasa. Ini nggak peres, nggak bohong, tapi ini benar-benar real testimoni kami. Kami sangat puas dengan semua yang diberikan sama Vasco. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi mau ngebangun entah kosan, rumah, villa atau apapun, serahkan semua sama Vasco, dijamin 100%. Testimoni kami tidak abal-abal. Terima kasih banyak Vasco, semoga rezekinya makin lancar, banyak proyek-proyek besar yang akan ditanganin, dan kami terus akan kerjasama dan silaturahmi pastinya. Terima kasih Mas Robi. Sama-sama Ibu Fitri, Sama-sama. terima kasih Terima atas kasih. testimoninya. Yes. Nasya